Pertemuan 7 pengantar bisnis, kewirausahaan dan perencanaan bisnis. Menciptakan bisnis baru. Usaha kecil diciptakan oleh pengusaha yang memiliki ide bisnis dan bersedia menginvestasikan uang mereka sendiri untuk mendukung idenya. Ini contohnya ada Domino Pizza dari Ann Arbor, Michigan. Ini sebelumnya nama Domino Pizza ini adalah Ann Arbor di Michigan. Adalah contoh klasik bisnis yang dimulai dengan sedikit dana. Didirikan ketika Tom Monahan, seorang putus sekolah, dan saudaranya membeli pizza yang bangkrut pada tahun 1960. Tom meminjam uang sebesar $500 yang dia perlukan untuk diinvestasikan pada perusahaan. Jadi dia membeli si Ann Arbor ini yang bangkrut. Kemudian dia membeli ketertarikan saudaranya dalam bisnis. Domino Pizza sekarang menghasilkan penjualan sekitar $1 miliar per tahun. $1 miliar per tahun. Jadi bisnis itu diciptakan awalnya itu dari sebuah usaha kecil dan kemudian menjadi besar. Sekarang siapa yang tidak kenal dengan Domino Pizza? Di mana-mana ada, di Australia ada, di Indonesia ada, di Amerika tempat asalnya udah pasti ada. Sumber daya online untuk membuat bisnis. Memulai bisnis kecil biasanya menjadi proses yang sulit. Internet telah membuat proses ini jauh lebih mudah. Berbagai situs memberikan saran tentang memulai bisnis. Informasi tentang hibah pemerintah, saran tentang industri tertentu, template rencana bisnis, dan diskusi tentang masalah hukum yang tersedia. Jadi karena sudah memaraknya sumber online yang sangat banyak, kita bisa mencari hibah pemerintah. Hibah pemerintah itu apa? Kayak misalnya ada yang namanya usaha muda mandiri yang seperti itu. Terus juga ada kayak bantuan UMKM dari pemerintah. Dari situ kita bisa mencarinya. Terus cara memulainya gimana? Banyak situs web yang sudah merincikan kayak untuk memulai bisnis apa sih modal yang diperlukan? Yang diperlukan adalah pertama adalah kemauan yang kuat. Kedua adalah bahan baku. Kalau kita nggak punya bahan baku, kita bisa memulai dengan sesuatu yang lebih mudah, yaitu menjadi reseller yang tanpa biaya, hanya bermodalkan mengiklankan produk tertentu dan kita mendapatkan keuntungan dari selisih harga yang diberikan oleh penjual ini dan harga yang kita jual kepada konsumen. Di sini juga ada template bisnisnya dan juga apa aja masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam dunia bisnis. Pro dan kontra menjadi pengusaha. Orang-orang tidak dilahirkan sebagai pengusaha. Mereka memilih menjadi pengusaha daripada bekerja sebagai karyawan untuk bisnis. Jadi ketika kita lelah menjadi seorang karyawan, kita berpikir untuk kita akan memulai sebuah usaha. Nah, dari situ timbullah keinginan untuk menjadi seorang wirausaha. Jadi usaha itu bukanlah sesuatu yang terlahir dengan sendirinya, tapi keinginan kita untuk keluar dari zona si karyawan ini untuk memulai suatu bisnis. Tentu ada keuntungan dan kelemahan nanti sebagai pengusaha atau wirausaha ini. Profil wirausaha. Pertimbangkan apakah Anda cocok dengan profil wirausaha. Toleransi resiko pengusaha harus mau menerima resiko kerugian investasi bisnis mereka. Kreativitas pengusaha mengenali cara dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Inisiatif wirausahawan harus mau berinisiatif membuat ide-ide mereka terjadi. Jadi ketika kita berada di zona nyaman, kayak saya mau pendapatannya itu tetap aja lah, daripada jadi seorang wirausaha itu nggak menentu, kadang menghasilkan uang, kadang sehari juga nggak dapat uang. Nah, mental-mental seperti itu yang harus kalian tanamkan dulu. Bisa nggak kita menerima kondisi seperti itu? Ketika kita bisa menerima kondisi seperti itu, maka salah satu profil wirausaha sudah kita dapatkan. Terus yang kedua, bagaimana cara kita menggait seorang pelanggan? Dengan bersikap ramah pastinya, terus selalu membalas chat mereka walaupun mereka hanya bertanya. Yang ketiga adalah mengimplementasikan ide-ide kayak, pengen bikin usaha nih, usaha apa ya? Usaha ayam bakar. Nah, dari situ kita meriset bumbunya apa saja yang enak. Itu kita harus trial error dulu beberapa kali sampai pada rasa yang menurut kita enak dan kita tester kepada
pertama itu ke keluarga, gimana kalau misalnya ini dijual. Nah, kalau misalnya sudah ada inputan, oh bagus, nah kita baru memulai usaha tersebut. Jangan kita tidak pernah melakukan trial error, terus kita tiba-tiba menjual produk tersebut ya. Mungkin itu bertahan paling seminggu 2 minggu, habis itu ya sudah. Di sini ada keuntungan pengusaha dan kelemahan pengusaha. Keuntungannya apa? Memperoleh keuntungan besar. Tentu kalau misalnya jadi pengusaha kita nggak akan tahu profit yang kita dapat itu dalam sehari berapa. Bisa jadi pembeli tiba-tiba membeli borongan, sehari kita bisa dapat 1 juta. Itu dalam hitungan sehari. Kalau misalnya 3 hari aja udah 3 juta, itu adalah keuntungan besar. Istilahnya kita tidak dapat memprediksi penghasilan. Menjadi bos bagi diri Anda sendiri. Ya, karena kita pemilik usahanya, jadi kita menjadi bos untuk diri kita sendiri. Tanpa ada yang kalau kita sebagai karyawan kan kita diperintah untuk melakukan pekerjaan ini, melakukan pekerjaan ini. Sedangkan ketika kita menjadi seorang pengusaha, apapun tindakan yang kita lakukan adalah keinginan kita yang bisa kita wujudkan sendiri. Karena itu adalah usaha yang kita miliki. Yang 3, memegang kendali. Yang keempat, Anda memiliki kepuasan bekerja di dalam bisnis yang Anda buat. Jadi kalau misalnya kita melihat sebagai karyawan kan kita ingin bertindak, tapi kita harus tahu batasan kita adalah sebagai karyawan. Sedangkan kita sebagai pengusaha, kita ingin membuat konsep restoran ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, itu adalah kepuasan untuk pribadi kita dan mengimplementasikan pada konsep restoran tersebut. Sedangkan kalau menjadi karyawan ya kita hanya sebatas rule kerja saja, harus seperti apa, tidak dapat melakukan inisiatif ataupun merombak karena kita adalah karyawan. Kelemahan pengusaha, mungkin mengalami kerugian besar. Jadi kalau ada keuntungan juga kemungkinan harus siap menerima kerugian. Memastikan bahwa bisnis berfungsi dengan baik. Jadi kita juga harus mengontrol usaha kita biar berfungsi dengan baik. Anda bisa kehilangan sumber pendapatan jika bisnis gagal. Nah, ketika tidak ada yang beli produk kita, itu maka kemungkinan gagalnya juga ada. Makanya biasanya bisnis kecil itu diawali hanya dengan pemilik. Ketika mereka berkembang, mereka baru mencari karyawan. Jadi ketika mereka hanya bermodalkan pemilik, mereka kan tidak mengeluarkan biaya gaji untuk awal-awal. Jadi hanya keuntungan diperoleh oleh pemilik dan investasikan untuk operasional ke depannya. Tapi ketika sudah memiliki karyawan, kita harus memikirkan gaji karyawan, kesehatan karyawan. Kedua, menilai kondisi pasar, permintaan. Setiap produk memiliki pasarnya masing-masing, di mana konsumen yang membeli produk dan pelaku usaha yang menjual produk. Permintaan untuk sebagian besar produk sebagian dipengaruhi oleh kondisi ekonomi secara umum karena konsumen cenderung membeli lebih banyak produk dan jasa ketika ekonomi kuat dan mereka memiliki pendapatan yang baik. Permintaan juga dipengaruhi oleh kondisi dan pasar tertentu. Pengusaha cenderung mengembangkan bisnis baru di pasar di mana ada permintaan yang kuat sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan dari permintaan tersebut. Oke, contohnya sekarang kayak gini. Sekarang banyak yang WFH. Terus juga banyak anak sekolah yang online. Jadi kebutuhan akan smartphone dan kebutuhan akan laptop bagi pekerja itu saat ini sangat tinggi dibandingkan dengan kebutuhan pembelian mobil dan motor. Karena apa? Karena mobilitas dari orang sekarang itu sangat terbatas sehingga mereka lebih memikirkan mana barang yang dibutuhkan saat ini untuk menunjang kinerja mereka. Kompetisi. Setiap bisnis memiliki pangsa pasar yang mewakili volume penjualannya sebagai persentase dari total penjualan di pasar tertentu. Jika persaingan dalam pasar tertentu terbatas, perusahaan dapat lebih dengan mudah meningkatkan pangsa pasar mereka, dan karena itu meningkatkan pendapatan mereka. Selain itu, mereka mungkin juga dapat menaikkan harga tanpa kehilangan pelanggan. Tingkat persaingan yang tinggi dapat memaksa sebuah perusahaan atau setiap perusahaan di pasar untuk menurunkan harganya untuk mencegah bersaing mengambil bisnisnya. Contoh monopoli yang masih ada sekarang adalah perusahaan listrik. Perusahaan listrik dan juga
Telkom. Ini adalah pemegang utamanya adalah pemerintah. Di mana ketika tarif listrik maupun tarif telepon rumah ya utamanya, itu naik, pelanggan tidak akan menggeser kebutuhannya karena mereka tidak memiliki alternatif. Jadi si Telkom ini sama si listrik ini tetap akan memiliki pelanggannya walaupun mereka menaikkan harga. Nah, kalau ini tingkat persaingan yang tinggi dapat memaksakan setiap perusahaan di pasar untuk menurunkan harganya untuk mencegah persaingan mengambil bisnisnya. Contohnya adalah kalau kita tadi ngomongin Telkom yaitu telepon rumah, sekarang kita mau ngomongin SIM card, yaitu ada Indosat, ada Telkomsel, ada XL, ada Tri. Nah, mereka perang apa sih di sini? Mereka perang tarif harga terkait dengan data. Terus apa yang didapat dari kalau misalnya ngambil paket di Indosat, ngambil paket di XL, itu mereka akan bersaing terhadap harga dan fasilitas yang didapatkan di masing-masing paketnya. Jadi di sini masyarakat atau konsumen memiliki pilihan lebih banyak untuk menggunakan SIM card mana yang menurut mereka lebih murah dan lebih bagus terkait dengan sinyalnya. Kondisi tenaga kerja. Biaya tenaga kerja jauh lebih tinggi di industri. Beberapa industri manufaktur, terutama yang berada di bagian utara negara bagian, memiliki serikat pekerja dan biaya kerja di industri ini relatif tinggi. Jadi, kondisi tenaga kerja sama wilayah tenaga kerja ini berpengaruh. Kayak untuk Indonesia ini, gaji UMR tertinggi berada di Kerawang. Jadi ketika kita mendirikan pabrik di Kerawang, ya memang untuk tanahnya murah. Tapi kita harus berpikir juga tentang UMR yang ada di sana. Jadi ketika kita menentukan posisi letak suatu daerah, kita harus mengikuti regulasi pemerintah yang ada di sana. Tidak bisa seenaknya sendiri. Ketentuan peraturan. Pemerintah federal menegakkan aturan lingkungan atau mungkin mencegah sebuah perusahaan dari operasi di lokasi tertentu atau terlibat dalam jenis bisnis tertentu. Nah, kayak lokasinya dan juga lingkungannya. Bagaimana pengelolaan limbah? Karena misalnya di Kerawang ini masih banyak sawah, pengelolaannya limbah itu harus benar-benar dilakukan amdalnya, analisis dampak lingkungannya. Jangan langsung ngebuang ke laut ataupun ngebuang ke tanah karena akan mencemari sawah-sawah yang berada di sekitarnya. Ketika sawah ini tercemar, maka produksi dari si padi ini akan berkurang. Biasanya yang 3 tahun sekali, setahun 3 kali panen, ini menjadi setahun sekali panen. Itu adalah dampak yang ditimbulkan dari pencemaran lingkungan. Maka dari itu pemerintah membuat regulasi bagaimana sebuah pabrik itu dalam mengelola limbahnya. Itu harus dilaporkan dalam laporan keuangannya yang akan diberikan kepada pemerintah, terutama ke Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, terkait tadi ketentuan pemerintah atau peraturan pemerintah juga ada di sana peraturan undang-undang ketenagakerjaan. Di dalamnya berisikan apa saja sih hak dari tenaga kerja yang mesti dipatuhi. Karena undang-undang tenaga kerja ini adalah pedoman bagi kita sebagai karyawan untuk berpegang pada kalau misalnya perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kita bisa melaporkannya dengan dasar perundang-undangan ketenaga kerjaan. 3 keunggulan utama. Menghasilkan secara efisien. Jenis bisnis baru dapat menghasilkan produk dengan kualitas serupa dengan biaya lebih rendah. Ini dapat menetapkan harga produk lebih rendah dari pesaingnya. Menghasilkan produk berkualitas tinggi. Jika bisnis baru dapat menghasilkan produk dari kualitas yang lebih tinggi tanpa menimbulkan biaya yang berlebih, ia memiliki keunggulan kompetitif atas pesaing lain dalam kisaran harga yang sama. Jadi kayak misalnya Samsung sama iPhone. Ketika kita melihat iPhone itu harganya mahal, kita tidak sanggup membelinya, tapi speknya ada di Samsung dengan spek yang sama tapi harganya lebih rendah, maka kita membeli alternatifnya adalah Samsung.
Menggunakan internet untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Banyak perusahaan mengandalkan internet untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Mereka membuat situs web, tempat mereka mengiklankan produk mereka. Bisnis berbasis web dapat menerima pembayaran kartu kredit online untuk produk mereka dan kemudian mengirimkan ke pelanggan. Jadi dengan internet ini memudahkan kita. Kayak sekarang banyak e-commerce yang bermunculan. Nah, kita hanya perlu menaruh produk kita di dalam e-commerce tersebut tanpa kita harus memiliki toko offline, yaitu dengan membayar sewanya, membayar listriknya. Belum kalau kita punya karyawan, membayar karyawannya. Dengan adanya internet atau e-commerce yang bermunculan, ini sangat memudahkan kita. Kita hanya memperoleh informasi pembelian, lalu kita meng-packing barang tersebut, mengirimkannya, kemudian barang tersebut diterima oleh konsumen, maka uang yang ada di e-commerce ini nantinya akan masuk ke saldo rekening kita. Mengembangkan analisis SWOT untuk mengembangkan keunggulan kompetitif. Pengusaha biasanya menggunakan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength adalah kekuatan, weakness kelemahan, opportunity adalah kesempatan, threat adalah ancaman. Untuk mengembangkan keunggulan kompetitif. Contohnya, Amazon.com dibuat kekuatannya apa? Kreativitas karyawan dan kemampuannya dalam menerapkan teknologi. Kelemahannya, kurangnya gerai retail tradisional untuk menjual buku, walaupun itu juga kekuatan karena Amazon dapat menghindari perantara. Peluangnya, pasar potensial untuk produk terkait secara online dan potensi pertumbuhan permintaan layanan online di negara luar negeri. Ancamannya, pesaing dapat membuat produk serupa secara online bisnis buku untuk menyediakan jenis layanan yang sama bagi konsumen. Yang keempat, mengembangkan rencana bisnis. Setelah pengusaha menilai pasar dan mempertimbangkan keunggulan kompetitif mereka dapat memutuskan untuk membuat bisnis tertentu. Rencana bisnis memaksa pengusaha untuk memikirkan detail bagaimana mereka akan menjalankan bisnis. Dengan demikian, ini berfungsi sebagai daftar periksa untuk memastikan bahwa mereka telah mempertimbangkan semua fungsi bisnis. Jadi di dalam rencana bisnis atau business plan ini, itu tuh kayak buku pengendalian kita. Apakah sudah kita lakukan ini? Ya, sudah. Jadi dalam memulai bisnis dan menjalankan bisnis itu kita mempunyai ukuran sendiri. Kegunaan rencana bisnis tidak terbatas membantu para pengusaha menggalang dana untuk mendukung pembukaan usaha. Rencananya akan digunakan sebagai panduan untuk membuat keputusan bisnis sepanjang hidup bisnis mereka. Ini memberikan arahan untuk mengembangkan bisnis di masa depan. Jadi yang dimaksud dengan rencana bisnis itu tidak hanya pada saat kita membuka bisnis tersebut, bagaimana cara menjalankan bisnis tersebut, bagaimana bisnis ini ke depannya, apakah ada plan A, plan B, kayak misalnya plan A adalah membuka bisnis dengan varian kopi saja. Kemudian dengan bertumbuhnya bisnis kopi tersebut nih, mereka mulai mencari, wah ternyata kita juga butuh makanan ringan, makanan yang pendamping kopi. Kemudian mereka menciptakan roti bakar ataupun roti yang berbentuk roti seperti yang roti boy gitu yang bulat, atau makanan kecil seperti jajanan pasar untuk mendukung penjualan mereka selain di bisnis kopi. Ketika mereka memiliki bisnis kopi dan juga si makan ini, mereka melihat, oh ternyata potensi pangsa makanan ini besar. Mereka mendiversifikasi usahanya dengan membangun sebuah usaha baru, yaitu misalnya ayamnya sekarang yang sedang ngetren apa nih? Ayam roaster. Nah, mereka membuka usaha ayam roaster. Penilaian lingkungan bisnis. Lingkungan ekonomi dinilai untuk menentukan bagaimana permintaan produk dapat berubah dalam menghadapi kondisi ekonomi di masa depan. Jadi yang tadinya kita berpikir semua akan kembali kepada pasar tradisional, dengan berkembangnya zaman, ternyata internet memudahkan. Maka kedepannya gimana nih? Kan makin menjamur nih internet. Wah, berarti kita harus fokus juga terhadap bidang internet. Dalam arti kata adalah pemasarannya melalui internet. Jadi kita harus melihat prospek kedepannya bagaimana lingkungan ini akan berkembang. Lingkungan bisnis, lingkungan industri adalah dinilai untuk menentukan
derajat persaingan. Jika sebuah pasar untuk produk tertentu hanya dilayani satu atau beberapa perusahaan mungkin bisa menangkap sebagai penting dari pasar. Kayak sekarang ini listrik hanya dimiliki oleh PLN. Tapi ketika kita berpikir untuk membuat panel surya yang banyak, nah maka otomatis ketergantungan akan listrik PLN ini berkurang. Kita sebagai pengusaha yang memproduksi dan menjual si panel solar ini juga bisa memanfaatkannya dalam bentuk simpanan dalam baterai. Jadi kalau dibayangkan ketika semua rumah sudah beralih dari penggunaan listrik pemerintah PLN ke panel surya ini, berarti si PLN ini akan kehilangan beberapa pelanggannya. Karena mungkin yang tadinya satu rumah tangga membutuhkan minimal 1300 watt, karena ada penggunaan panel surya ini bisa menjadi hanya 400 watt. Jadi dari segi penghasilan PLN akan berkurang, tapi dari segi penghasilan si penjual panel surya ini atau produsen panel surya ini akan meningkat. Karena masyarakat berpikir ke depannya matahari itu akan selalu ada, dan sistem penyimpanannya juga sangat mudah untuk listrik yang diserap dari panel surya ini, dan cukup untuk membutuhi kebutuhan listrik rumah tangga. Lingkungan global dinilai untuk menentukan bagaimana permintaan produk dapat berubah sebagai respon dari kondisi global di masa depan. Rencana pengelolaan. Sebuah rencana manajemen yang mencakup rencana operasi berfokus pada struktur organisasi, produksi, dan sumber daya manusia yang diusulkan perusahaan sumber daya. Struktur organisasi mengidentifikasi peran dan tanggung jawab karyawan yang dikerjakan oleh perusahaan. Kayak misalnya staf accounting, kerjanya apa? Bukan. Terus staf keuangan, kerjanya apa? Terkait dengan piutang, terkait dengan petty cash, terkait dengan hutang. Nah, bagian pembelian terkait dengan pembelian, pemasok, bagian penjualan terkait dengan permintaan konsumen, produksi. Berbagai kebutuhan harus dibuat tentang proses produksi seperti lokasi, fasilitas produksi, dan desain tata letak fasilitas. Keputusan lokasi memiliki pengaruh besar pada kinerja perusahaan karena mempengaruhi baik biaya sewa ruang di bangunan, pendapatan yang dihasilkan oleh bisnis. Dalam jenis bisnis ini, skala ekonomi yang berarti juga biaya rata-rata per unit diproduksi menurun karena perusahaan memproduksi lebih banyak unit. Jadi semakin banyak produksi yang dihasilkan, maka biaya produksinya itu semakin menurun. Kayak kita membuat kue 5 kilo terigu dengan 2 kilo terigu ini ternyata biayanya lebih murah untuk membuat 5 kilo terigu. Dengan asumsi apa? Karena penjualannya nanti akan lebih banyak ketika kita membuat 5 kilo terigu ini. Perusahaan yang memiliki mesin mahal biasanya mendapat keuntungan dari skala ekonomi, namun mereka harus mampu menjual produk mereka dalam jumlah yang besar untuk mendapatkan keuntungan di skala ekonomi. Nah, selain proses produksi juga dia menggunakan mesin terbarukan. Sumber daya manusia. Banyak bisnis dimulai hanya dengan satu pemilik yang bekerja tanpa karyawan. Seiring berkembangnya bisnis, cenderung mempekerjakan lebih banyak karyawan. Sebuah perusahaan bisa menjadi tidak efisien jika memiliki banyak karyawan dan deskripsi pekerjaan tidak jelas. Sebuah bisnis harus menyiapkan lingkungan kerja yang akan memotivasi karyawan. Jadi kalau misalnya dirasa bisnis itu masih kecil, dibutuhkannya hanya 1 atau 2 karyawan, kita tidak perlu merekrut sebanyak 10 karyawan. Kayak misalnya bagian accounting sama bagian keuangan ini masih bisa dihandle oleh 1 orang. Maka kita hanya perlu merekrut 2 orang, yang satu bagian accounting finansial atau accounting keuangan, dan yang satu adalah bagian operasional yang mengatur semuanya kayak pembelian pemasok atau penyimpanan gudang. Nah, ketika mereka sudah tumbuh, mereka rasa karyawannya kurang karena penjualannya sudah meningkat, di sana dibutuhkan orang, maka baru melakukan perekrutan.
Jadi bukan suatu bisnis itu langsung harus pada banyak orang, enggak, karena kita harus melakukan analisis dulu berapa kira-kira pendapatan yang akan kita peroleh pada di awal dan pengeluarannya juga. Ada kan mempekerjakan orang juga membutuhkan biaya untuk pembayaran gajinya. Rencana pemasaran. Sasaran pemasaran. Sebuah bisnis baru mungkin tidak diketahui oleh pasar sasarannya dan perlu mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Jika pemiliknya percaya produk mereka lebih baik dari produk lainnya, mereka perlu membuktikan bahwa produk mereka lebih baik. Bisnis baru mengandalkan berbagai strategi pemasaran, menarik pelanggan, seperti mengiklankan produk mereka, menawarkan diskon khusus, atau bahkan memberikan sampel gratis pada karyawan. Jadi, contohnya kalau misalnya produk baru dikeluarkan, beli satu gratis satu, itu adalah salah satu pemasaran yang mereka lakukan. Atau mereka melakukan survei kepada masyarakat, memberikan sampel. Kalau misalnya kita suka ada di swalayan, itu kan ada sampel-sampel makanan. Itu adalah salah satu promosi yang mereka lakukan. Ketika kita mencoba makanan tersebut, wah ternyata enak ya. Terus kalau misalnya kita mencoba yogurt misalnya, sampel dari yogurt, oh ternyata di tenggorokan gak enak. Itu akan menimbulkan refleks kepada kita sendiri, oh oke, saya akan beli ini. Biasanya sampel kayak gitu juga disertai dengan promo, kayak pembelian 1 gratis 1. Karakteristik produk. Rencana bisnis harus menggambarkan karakteristik produk dengan penekanan pada apa yang membuat produk lebih diinginkan dibandingkan produk sejenis yang ditawarkan oleh pesaing. Sebuah produk mungkin diinginkan karena lebih mudah digunakan dan lebih efektif atau lebih tahan lama. Jadi karakteristik produk ini melekat pada produknya. Ketika kita membeli barang Cina, harganya murah tapi hanya digunakan 1-2 minggu. Akan dari situ kita merasa, percuma membeli produk tersebut. Tapi ketika kita beli produk dalam negeri, ternyata tahan lama juga ya, sudah 1 tahun pakai nggak rusak-rusak. Maka kita akan mempertimbangkan penggunaan produk tersebut, manakah yang lebih efektif dan efisien. Jadi jangan hanya asal murah, tapi penggunaannya itu jangka singkat gitu. Penetapan harga pokok diusulkan harus disertakan. Jadi selain memasarkan produknya, juga di situ tertera harga untuk masing-masing produknya. Rencana distribusi. Bisnis baru harus menjelaskan cara yang produk didistribusikan kepada pelanggan. Jadi bagaimana cara dia mendistribusikan kepada pelanggan. Ketika kita ingin membangun sebuah pabrik dan pangsa pasar kita adalah daerah Sumatera, kita berada di Pulau Jawa, maka jangan membangun pabrik di daerah Jawa Timur, karena ongkosnya nanti untuk distribusinya itu sangat tinggi. Baiknya apa? Kita mendirikan pabrik di Tangerang, Serang, ataupun di maksimal itu Jawa Barat, sehingga mobilitas dari Jawa ke Sumatera itu sangat cepat dibandingkan kita harus membangun pabriknya itu di Jawa Timur yang harus melewati Jawa Barat dulu, Jawa Tengah, baru nanti sampai ke Pulau Sumatera. Begitu juga ketika kita ingin menjual produk kita di daerah Sulawesi, maka jangan membangun pabrik di daerah Sumatera, tapi di daerah dekatnya, maksimal ya Kalimantan ataupun di dalam wilayah Sulawesi. Rencana keuangan. Menentukan cara bisnis dibiayai. Ini juga untuk mencoba menunjukkan bahwa pencapaian bisnis adalah bisa dilakukan. Pembiayaan penciptaan bisnis membutuhkan dana. Kreditur biasanya lebih suka membawa bisnis menunjukkan mampu menutupi pembayaran pinjamannya sebelum mereka memberikan pinjaman. Karena bisnis baru tidak memiliki sejarah, kreditur mungkin bersedia memberikan pinjaman hanya jika didukung dengan agunan. Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan bisnis akan menghasilkan lebih tinggi pendapatan, dan sebagian dari pendapatan tersebut akan digunakan untuk menutupi beban bunga atas pinjaman untuk melunasi pinjamannya. Jadi rencana keuangan di awal, ketika kita membuka sebuah bisnis, kita ingin mengajukan pinjaman kepada bank. Bank tentu tidak akan percaya. Mereka membutuhkan jaminan bahwa ketika Anda tidak bisa membayar, maka jaminan ini ya akan yang membayar hutang-hutang kita. Nah, ketika rencana bisnis sudah berjalan, bisnisnya tumbuh, itu yang diperlukan hanya laporan keuangan dan rekening-rekening koran. Dari sana, bank tidak butuh agunan lagi. Mereka percaya bahwa laporan keuangan ini adalah bersifatnya adalah wajar, transparan,
memiliki akuntabilitas, dan mereka meminjamkan uangnya ini kepada si perusahaan. Itu bisa dilakukan ketika perusahaan sudah mulai tumbuh dan berkembang. Ketika hanya awal-awal, kita meminjam uang itu membutuhkan surat jaminan. Kalau misalnya di awal bisa menggunakan BPKB, surat tanah, ataupun yang lainnya. Tapi ketika perusahaan ini sudah berkembang dan tumbuh, mereka bisa mempercayakan laporan keuangan beserta dengan rekening-rekening koran perbankan yang mereka miliki. Yang terakhir, manajemen risiko oleh pengusaha. Ketika wirausaha merencanakan bisnis baru mereka menyadari bahwa mereka dihadapkan pada resiko bisnis atau ketidakpastian kinerja masa depan suatu perusahaan bisnis. Sebagai bagian dari proses perencanaan bisnis, pengusaha harus mempertimbangkan sumber risiko bisnis yang dapat menyebabkan bisnis mereka berjalan buruk dan beberapa risiko seperti kondisi ekonomi berada di luar kendali mereka. Ketika kita dulu menggunakan mesin tik, kita nggak tahu ternyata mesin tik sekarang sudah tidak digunakan lagi. Maka sebagai seorang produsen atau penjual mesin tik, kita harus melihat ke depannya, oh ternyata kebutuhan akan mesin tik ini sudah tidak ada lagi, maka dari situ kita harus mengganti jenis usaha yang kita geluti. Begitu juga dengan produsen dari kaset tape ya kita nyebutnya ya. Dulu itu siapa yang tidak punya kaset tape? Tapi sekarang kan sudah tidak diproduksi lagi karena kemudahan dalam internet, hanya tinggal mendownload di aplikasi smartphone atau menggunakan MP3 yang hanya berbentuk kecil, itu sudah memudahkan tanpa harus memiliki yang namanya kaset tape itu. Jadi kondisi-kondisi seperti itu kita juga harus memprediksinya apakah produk kita ke depannya masih akan dibutuhkan atau tidak. Ketika kita memiliki pandangan, oh ternyata produk ini kemungkinannya akan digantikan, maka dari situ kita harus cepat berpikir untuk mengubah jenis usaha yang kita geluti. Ketergantungan pada satu pelanggan. Perusahaan yang mengandalkan satu pelanggan untuk sebagian besar bisnis mereka memiliki tingkat risiko bisnis karena kinerjanya akan menurun jika substansial pelanggan beralih ke pesaing. Contohnya kayak Sariwangi ya. Sariwangi itu kan nama merek. Saya lupa nama PT-nya apa. Nah, PT Sariwanginya ini nih hanya menjual ke Unilever, yaitu satu pelanggan. Ketika mereka ambruk, mereka bangkrut, maka si Unilever ini tidak kehilangan akal karena mereka kan sudah membeli nama si Sariwangi ini. Mereka menggunakan pelanggan lain, pemasok lainnya. Jadi maksudnya gini, karena dia hanya menjual ke Unilever, ketika mereka terkait dengan keruntuhan, ya sudah, Unilevernya tinggal pindah ke pemasok lainnya. Sebagai pelanggan dia pindah ke pemasok lainnya. Nah, yang kedua, ketergantungan pada satu pemasok. Perusahaan yang mengandalkan satu pemasok untuk sebagian besar pasokannya, mereka mungkin akan sangat terpengaruh jika pasokan tersebut tidak memenuhi kewajibannya. Contoh kayak misalnya kita adalah perusahaan makanan, taruhlah BKB. Dia hanya memiliki satu pemasok untuk bebeknya. Nah, ketika kita tidak dapat membayar hutang jatuh tempo kita kepada pemasok, maka pemasok ini otomatis tidak akan mengirimkan produk bebeknya ini ke BKB tersebut. Nah, itu akan mengganggu siklus dari aktivitas produksi di BKB. Maka dari itu dibutuhkan beberapa pemasok. Kayak misalnya kita minimal punya 3 pemasok. Jadi ketika kita tidak dapat membayar hutang si A, maka masih ada pemasok si B. Kita dapat memasok barang dari si B ataupun dari si C. Jadi tidak hanya bergantung pada satu pemasok, tapi beberapa pengasok. Ketergantungan pada karyawan kunci. Ketika sebuah perusahaan bergantung pada karyawan kunci untuk keputusan bisnisnya, kematian atau pengunduran diri karyawan tersebut akan berdampak parah pada kinerja perusahaan. Jadi ketika kita mengandalkan pada satu orang, ini semuanya dia udah bisa ngandelin. Nah, ketika dia meninggal atau dia resign, maka kita sebagai pemilik perusahaan akan berpikir, aduh gimana nih cara mengelolanya, dia resign. Nah, maka dari itu kita tidak boleh tergantung pada karyawan kunci atau satu karyawan ini yang memegang semua kendali. Lindung nilai terhadap kerugian.
dihasilkan dari kematian karyawan utama perusahaan yang melakukan lindung nilai terhadap kerugian akibat kematian karyawan kunci dengan membeli asuransi jiwa untuk karyawan kunci mereka. Kebijakan tersebut mengidentifikasi perusahaan sebagai penerima manfaat dalam hal karyawan kunci meninggal. Jadi, ketika seorang karyawan kunci meninggal, jenis asuransi ini memberikan kompensasi kepada perusahaan yang dapat digunakan perusahaan untuk mengimbangi kemungkinan kerugian atau penurunan kinerja. Jadi, karyawan kunci ini diberikan asuransi. Ketika dia meninggal, di sana asuransinya itu nilai pertanggungannya akan balik ke perusahaan, yang mana nanti sama perusahaan ini bisa digunakan untuk kelangsungan hidup operasionalnya setelahnya, karena mereka harus berpikir siapa yang akan menggantikan karyawan ini, terus bagaimana perekrutannya. Itu kan dalam sela-sela waktu itu dibutuhkan uang yang lebih. Nah, uang asuransinya inilah yang digunakan oleh perusahaan untuk menutup operasionalnya. Lindung nilai terhadap penyakit atau kehilangan karyawan. Penyakit atau pengunduran diri dari karyawan kunci dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Mencoba mencegah karyawan jatuh sakit, banyak perusahaan menawarkan program kemungkinan karyawan memperoleh jaminan kesehatan dari perusahaan asuransi kesehatan. Asuransi umumnya lebih murah saat dibeli melalui perusahaan. Jadi si karyawan kunci dan karyawan lainnya ini diberikan asuransi. Untuk apa? Untuk meminimalisir sakitnya. Ketika dia mendapatkan asuransi, otomatis dia akan menghubungi rumah sakit itu lebih cepat dibandingkan ketika mereka tidak diberikan asuransi kesehatan. Terus asuransi umumnya lebih murah saat dibeli perusahaan. Jadi ketika kita sebagai individu membeli asuransi itu bisa 500.000 per plan. Tapi ketika perusahaan itu bisa 200.000 per plan. Kenapa begitu? Karena terkait dengan jumlah karyawan yang diasuransikan atau jumlah orang yang diasuransikan. Semakin banyak orang yang diasuransikan, maka semakin murah juga plan-plan yang dapat dipilih. Paparan resiko. Teknologi informasi telah menciptakan resiko baru dan meningkatkan kompleksitas manajemen resiko. Misalnya, resiko bahwa data elektronik dapat dicuri dan digunakan dengan